Jika suatu hari tubuhmu bukan lagi milikmu, pikiranmu diawasi, dan hidupmu ditentukan negara, apakah kamu akan patuh atau belajar menjadi lebih berbahaya dari mereka? Kisah ini bukan tentang cinta, bukan tentang pengkhianatan, melainkan tentang bagaimana seorang wanita dipatahkan perlahan, lalu bangkit sebagai senjata paling mematikan. Inilah kisah Red Sparrow. Di Rusia, di negara yang membungkus kekerasan dengan kata pengabdian, hiduplah seorang wanita bernama Dominika Egorova. Seorang balerina elit, dilatih sejak kecil untuk sempurna, untuk patuh, dan untuk tidak pernah bertanya. Dominika menari bukan karena cinta, melainkan karena kewajiban. Setiap pagi ia bangun dengan rasa sakit di tubuhnya. Setiap malam, ia tidur dengan ketakutan akan hari esok, karena hidupnya tidak pernah hanya miliknya. Ia tinggal bersama ibunya, seorang wanita sakit keras yang bergantung sepenuhnya pada tunjangan negara. Dan Dominika tahu, selama ia berguna, negara akan peduli. Namun saat ia berhenti berguna, negara akan berpaling. Malam pertunjukan itu datang, sebuah panggung besar, lampu terang, musik mengalun. Dominika menari seperti yang ia lakukan seumur hidupnya. Namun dalam satu momen kecil, satu lompatan, satu pendaratan, kakinya terpelintir dengan sudut yang tidak wajar. Tubuhnya jatuh seperti boneka tanpa tali. Rasa sakitnya menusuk hingga ke tulang. Penonton terdiam, musik berhenti, dan Dominika tahu ini bukan sekedar cedera. Hasil medis menghancurkan segalanya. Cedera permanen, tidak bisa pulih, tidak bisa menari. Kariernya selesai. Dan bersamaan dengan itu, tunjangan negara dihentikan. Biaya rumah sakit ibunya tak lagi ditanggung. Negara, secara halus, meninggalkan mereka. Dominika mencoba bertahan, namun ketakutan mulai menghantui. Dan tepat saat itu, datanglah Ivan Egorov, pamannya, yang jarang hadir, namun kini muncul dengan senyum tipis dan suara tenang. With time she can learn. My brother died. Ivan bukan keluarga. Ia adalah SVR. Ia menawarkan jalan keluar. Satu tugas, satu misi, demi keselamatan ibunya. Dominika harus mendekati seorang pejabat bernama Ustinov. If you help me, State Security is interested in knowing more about Dmitry Ustinov. Pria yang dicurigai mengkhianati negaranya. Dominika menolak, namun Ivan tidak memaksa. Ia hanya mengingatkan, tanpa negara, ibumu tidak akan bertahan. Dominika mengalah. Ia mendekati Ustinov, berpura-pura tertarik, berpura-pura lemah. Namun Ustinov bukan target biasa. Ia paranoid, penuh kecurigaan, dan haus kendali. Actually, I'm waiting for a friend. And let me keep you company while you wait. Malam itu, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ustinov mencoba menguasai Dominika. Take off your dress. Dalam ketakutan, Dominika melawan. Dan dalam kepanikan yang tidak terhindarkan, ia membunuhnya. Tangannya berlumuran darah. Napasnya terengah. Pikirannya kosong. Namun negara tidak bertanya apa yang ia rasakan. Negara hanya melihat sebuah masalah. Dominika dikirim ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan.
Sparrow School, tempat di mana manusia dilatih untuk berhenti menjadi manusia. Come to State School 4. You will know me as matron. Di bawah matron, setiap murid dipermalukan, dihancurkan, dibentuk ulang. Tubuh mereka bukan milik mereka. And as a result, the world is in chaos. Rasa malu dijadikan senjata. Dominika mencoba melawan, namun sistem terlalu kuat. Hingga akhirnya, ia berhenti melawan secara terbuka. Ia mulai mengamati, mendengarkan, Beyond all limitation. dan berpura-pura patuh. Karena ia sadar, untuk bertahan hidup, ia harus menjadi lebih dingin dari sistem itu sendiri. Dominika berubah. Ia belajar membaca ketakutan, mengendalikan situasi, menggunakan kelemahan orang lain. Ia lulus, bukan sebagai korban, melainkan sebagai Sparrow paling berbahaya. Dan dunia yang lebih gelap menunggunya. Turn around. I want to look at me. Power. Dominika mendapatkan paspor dan identitas baru langsung dari pamannya, Ivan Egorov. Perintahnya jelas dan tanpa ruang tawar-menawar. Ia harus mendekati Nathaniel Nash, mendapatkan kepercayaannya, dan membongkar identitas mata-mata CIA yang dikenal dengan nama Marble. Ivan tidak meminta setengah hati. Ia ingin Dominika mengorbankan segalanya, harga diri, perasaan, bahkan keselamatannya, demi memastikan misi ini berhasil. Dominika kemudian berangkat ke Budapest. Di sana ia tinggal satu apartemen dengan sesama agen Sparrow bernama Marta, di bawah pengawasan ketat kepala stasiun SVR, Maxim. No. You're pretty. Tomorrow you'll meet our station chief. Tak butuh waktu lama bagi Dominika menemukan targetnya. Ia melihat Nash di kolam renang. Dengan sengaja, Dominika menabraknya. Percakapan singkat pun terjadi. Ia berpura-pura menjadi penerjemah kedutaan, tersenyum santai, seolah pertemuan itu hanyalah kebetulan kecil di kota asing. You? Commercial counseling, medical supply. Excuse me. Namun keesokan harinya, Dominika kembali ke kolam renang, dan Nash menghilang. Bukan hanya itu, identitas Dominika juga raib. Ternyata, Nash sudah mengambilnya lebih dulu. Ia menyadari bahwa Dominika adalah agen Rusia yang dikirim untuk membongkar identitas Marble. Nash segera melaporkannya pada atasannya, namun ia juga mengakui satu hal. Ia bisa mendekati Dominika lebih jauh. Atasannya memberi izin. Girl, she's gold. I know it. Bukan untuk menjauh, tapi justru untuk mendekat. Dominika kemudian mengunjungi kedutaan dan melihat Marta berbincang dengan seorang politisi Amerika bernama Stefani. Tak lama setelah itu, Nash muncul dan mengaku telah mengambil identitas Dominika di kolam renang. Beat selling tires. Have you? Good point. Dengan tenang, Dominika menyadari penyamarannya terbongkar. Namun bukannya mundur, mereka justru berbicara lebih jujur. Tatapan lebih lama, nada suara lebih rendah, dan janji makan malam pun dibuat untuk keesokan hari. Malam itu Dominika kembali ke apartemen dan menggeledah kamar Marta. Ia menemukan bukti bahwa Marta ditugaskan membeli informasi rahasia dari Stefani. Keesokan harinya Dominika membuntuti Maxim ke sebuah bar. Ia ingin lebih banyak waktu dan dukungan untuk mengirim laporan yang meyakinkan ke Moskow tentang penyelidikannya terhadap Nash. Namun Maxim menolak. Dominika lalu memprovokasinya. Dengan sengaja, sampai Maxim kehilangan kendali dan memukulnya. Break. You'll be recalled to Moscow. Sayangnya bagi Maxim, semua terekam kamera. Dominika mengancam akan melaporkan kejadian itu jika Maxim tidak menuruti permintaannya. Tak punya pilihan, Maxim menyerah demi menyelamatkan kariernya. Sementara itu, Nash menunggu Dominika di restoran. Waktu berlalu, Dominika tak kunjung datang. Nash akhirnya pergi. Tanpa ia sadari, Dominika mengikutinya pulang. Ia membunyikan bel. Nash membiarkannya masuk. Dominika memastikan apartemen itu aman dari penyadapan. Barulah ia bertanya tentang insiden di taman yang membuat Nash hampir dipulangkan. Percakapan berubah menjadi lebih intim. Dominika menyentuh Nash dengan lembut, bukan agresif,
bukan berlebihan. Namun Nash menghentikannya. Ia bukan agen sembarangan. What do you want, Dominic? I think you should probably go home and figure it out. Keesokan harinya, Ivan tiba-tiba muncul. Ia menekan Dominika, menuntut hasil. Dominika berbohong, mengatakan ia juga sedang menangani kasus Stefani bersama Marta dan membutuhkan dana tambahan. He's begun to lower his guard around me. But he's handsome, right? Is he? I made it very clear you only have one. Ivan pergi, namun mantelnya tertinggal. Dominika mengambil mantel itu dan diam-diam melihat paspor Ivan. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang pamannya sendiri. Sore itu Dominika pulang dan menemukan pemandangan mengerikan. Marta tewas di bak mandi. Sebelum ia sempat bereaksi, Sergei Matorin muncul dan mencekiknya. When you butcher an animal, Ia menjelaskan bahwa inilah akhir bagi siapapun yang berbagi rahasia. Dominika diperintahkan melapor ke polisi. Ancaman itu jelas dan nyata. this is your only warning. Di sisi lain, Nash menerima pesan baru dari Marble yang menegaskan bahwa Dominika adalah Sparrow. Meski dianggap ancaman, Nash yakin Dominika masih bisa direkrut. Malam berikutnya, Nash menemui Dominika dan mengungkap identitas aslinya. Dominika membuka kisah hidupnya, tentang pamannya, tentang ibunya, dan tentang hidup yang dipaksakan padanya. Nash menawarkan satu jalan keluar, menjadi agen ganda, perlindungan, keselamatan. Dominika berpikir, lalu setuju. From me. Whatever you can give us. But if you risk everything, he didn't deserve to die in a cellar somewhere. Malam itu kepercayaan berubah menjadi kedekatan. Bukan sekedar fisik, melainkan kebutuhan dua orang yang sama-sama terjebak. Pagi harinya Dominika bertemu atasan Nash dan menjalani tes kebohongan. Ia lulus. Dominika kemudian meminta uang dan menawarkan informasi dari Stefani. Ia menjalankan transaksi di hotel dengan pengawasan CIA. Dis asli ditukar dengan yang palsu. Tak lama setelah itu, Stefani menyadari dirinya diawasi. Dalam kepanikan, ia tertabrak truk dan tewas. SVR mencurigai kebocoran. Dominika dan Maxim diperintahkan kembali ke Moskow. Di sana, Ivan menangkap mereka. Keduanya disiksa. Maxim dieksekusi. Dominika bertahan, menolak mengakui. Now, send me back. Let me finish. And Ivan kembali mempercayainya dan mengirimnya lagi ke Budapest. Di sana, Dominika dan Nash kembali bersama. Namun malam itu berubah menjadi mimpi muruk. Sergei muncul dan menyiksa Nash untuk mendapatkan identitas Marble. Dominika berpura-pura berpihak pada Sergei, sampai ia melihat celah. Ia menyerang. Nash membebaskan diri, Sergei tewas. Dominika bangun di rumah sakit. Jenderal Vladimir mengunjunginya. Ia mengaku bertaruh sebagai Marble. Dominika meminta Ivan menyerahkannya kepada Ivan, menjadikannya pahlawan Rusia. The Americans Boucher. Only so they would trust me. And now I'm the man you're looking for. You're free to hand me over to your uncle. Dominika setuju. Ia menjebak pamannya sendiri. Dalam pertukaran di bandara, Ivan ditangkap dan dieksekusi. Dominika selamat. Negara memujanya sebagai pahlawan. Ibunya aman, dan Dominika akhirnya bebas. Bukan karena negara, tapi karena ia belajar mengendalikan semuanya. Demikian alur film Red Sparrow. Semoga dapat menghibur kalian dalam kesendirian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar selalu update alur film lainnya. Saya Bang Shandy pamit undur diri. Sampai ketemu di alur film selanjutnya, hanya di Veil of Shadow. Bye.